Allah tidak meminta apa-apa kepada kita. Allah juga tidak akan mencabut rezeki yang telah diberikan kepada kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi kepada kita, kepada manusia. Pertama motivasinya la'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Yang kedua motivasi Allah adalah fashkuruni askurkum. Ingatlah kamu kepadaku, aku pasti akan ingat kepadamu. Motivasi Allah yang ketiga, waskuruli, dan bersyukurlah kamu kepadaku. Jadi Bapak dan Ibu, tidak ada alasan bagi manusia, bagi kita untuk tidak ingat dan bersyukur kepada Allah. Motivasi berikutnya, abdan syakurah, hamba yang selalu bersyukur. Kita berdoa dan berselawat buat Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, terima kasih undangan pada subuh berkah ini. Kita dipertemukan kembali oleh Allah. Tema kita di dalam apa yang dibuat tentang ada beberapa target akhlak di dalam kehidupan ini yang perlu ada di dalam diri kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, guru akhlak kita adalah Rasulullah. Nah, guru besar kita di dalam mendidik kita, di dalam menjalankan kehidupan ini adalah Rasulullah. Diabadikan dalam Al-Quran, Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Di dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu ada contoh-contoh tauladan. Pertanyaannya hari inilah, ibu-ibu, sudahkah ibu-ibu menjadi suri tauladan di dalam rumah tangga? Nah, sudahkah kita menjadi suami, menjadi ayah, menjadi bapak yang bisa ditauladani oleh anak-anak kita? Ketika kita berbicara tentang akhlak di dalam kehidupan kita, tentu pandangan kita adalah Rasulullah. Nah, di zaman sekarang ini, kalau rusak masjid, kena gempa, kena puting beliung, kena lain sebagainya, banyak orang yang mau merehab masjid. Kalau rusak gedung, banyak orang yang mau menyumbang. Tapi ketika akhlak, ketika moral yang rusak, banyak orang yang tidak tahu dengan kerusakan itu. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu,
untuk kita berakhlak di dalam kehidupan ini dan kita akan mencari penghargaan yang tertinggi di sisi Allah. Apa perintah Allah? Simple, pendek. Wa ahsinu. Wa ahsinu. Dan berbuat baiklah kamu. Akhlak itu berbuat baik tak? Ya. Nah, ambo menulis ibu-ibu, mana dulu adab daripada ilmu? Hah? Apa Pak? Adab dulu. Nah, maka untuk kita, Rasulullah sebagai guru kita, Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, dengan kalimat wa asinu, berbuat baiklah kamu, kata Allah. Pernahkah kita bertanya, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita di dalam kehidupan ini harus berbuat baik? Karena turunannya innamal bu'istu liutamimah makarimal akhlak. Berbuat baik itu adalah bagian daripada akhlak mulia. Contoh ibu-ibu tadi, sudah sholat saling bersalaman. Bersalaman itu berbuat baik tak? Hah? Berbuat baik. Saling senyum ketemu di masjid tadi berbuat baik tak? Nah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, berbuat baik itu hanya 3. Pertama, berbuat baik langsung kepada Allah secara pribadi melalui amal-amal ibadah. Yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia juga melalui ibadah. Yang ketiga, berbuat baik kepada lingkungan. Kalau seandainya kita juga mengakui bahwa Rasulullah itu adalah membawa rahmatul lil alamin, ya, membawa rahmatul lil alamin, ketika itu jugalah akan hadir di dalam diri kita masing-masing untuk saling berbuat baik. Jadi kalau awak buat bertanya awak, kenapa kita harus berbuat baik? Jawaban yang pertama itu adalah Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu kunci berbuat baik itu. Tolong menolonglah kamu untuk kebaikan menuju Nah, kalau bahasa Minangnya, ta'awanu itu adalah gotoro royong. Coba lihat di dalam kehidupan awak kini lah mulai hilang gotoro royong kok. Tolong menolonglah kamu di dalam berbuat kebaikan dalam rangka menuju takwa. Jadi awak tidak bisa sendiri depan. Awak harus saling tolong menolong. Nah, tolong menolong tidak hanya dalam bentuk material. Bisa jadi tolong menolong itu dengan pikiran. Bisa jadi tolong menolong itu dengan tenaga. Bisa jadi tolong menolong itu dengan menjaga perasaan orang lah. Karena tolonglah jaga perasaan saya. Kan ada nama itu. Nah, kalau dalam kehidupan saling tolong menolong akan muncul berbuat kebaikan di dalam kehidupan kita. Maka kita sedang menjaga akhlak kita untuk selalu berbuat kebaikan. Nah, karena di balik kita melakukan kebaikan di dalam kehidupan ini, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Batu ibu. Awak caliak ko yang baru kejadian. Itu dalam rangka pemerintah berbuat baik. Apa berbuat baik pemerintah? Berniat baik untuk memberi makan gratis kepada anak sekolah. Oi, jangan babisiak.
berniat baik untuk melakukan kebaikan, memberikan makan gratis untuk anak-anak di Indonesia. Tapi di balik berbuat kebaikan, Allah perlihatkan untuk agam. Yang malam tadi masih bertambah keracunannya. Jangan bisik lu. Itu niat baik untuk berbuat kebaikan. Tapi ternyata ada musibah. Itu musibah namanya. Kenapa ada musibah? Niat baik itu mungkin dilandasi dengan kesombongan. Jadi berbuat baik kok tidak boleh awak sombong dah. Ibu-ibu tahu tak siapa nabi yang terkaya yang diberikan oleh Allah? Hah? Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman adalah nabi yang paling kaya. Nabi yang diberikan harta yang banyak oleh Allah. Lalu Nabi Sulaiman ingin mencoba. Ya Allah, izinkan aku untuk memberi makan makhluk. Siapa yang dia makan dek Nabi Sulaiman? Makhluk. Hebat Nabi Sulaiman. Silakan kalau engkau mampu, wahai Sulaiman. Sulaiman panggil para tentara-tentaranya. Sulaiman panggil para tukang-tukang masaknya. Siapkan makanan sebanyak-banyaknya. Saya akan memberi makan makhluk ini. Setelah makanan dihidang, Pak, Ibu, Nabi Sulaiman mau memulai dari laut. Karena Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan dikeluarkan oleh Allah satu ekor ikan paus. Tak salawi itu ikan keluarnya dah. Satu ekor. Dimakan habis makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Tak lama habis dan ikan itu lari ke laut. Nabi Sulaiman menangis, ya Allah, ternyata aku tidak mampu memberi makan makhluk ini ya Allah. Habis. Menangis Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman ingin berbuat kebaikan kepada makhluk. Karena dia merasa kaya. Dia ingin memberi makan makhluk. Baru hanya satu ekor ikan yang dikeluarkan oleh Allah. Habis semua makanan yang disiapkan oleh Nabi Sulaiman. Apolai senegara orang kadiagia makan. Begitu. Nabi Sulaiman jo tak mampu memberi makan makhluk. Menangis dia karena kesombongan. Dia ingin berbuat baik. Iko senegara orang yang kadiagia makan gratis. Akan lebih sombong daripada Nabi Sulaiman itu. Ya. Apa dia mengangguk ibu dah? Nabi Sulaiman tidak sanggup memberi makan. Minta ampun dia kepada Allah. Dan iko. Tak main-main bapak-bapak dan ibu. Senegara orang yang kadiagia makan. Dari mana sumber pitinya? Ya tak? Nah. Jadi bapak dan ibu berniat berbuat baik, tetapi datang musibah. Lubuk Basung, Kabupaten Agam sedang dilanda anak-anak yang makan nasi goreng. Termasuk neneknya dibawa nasi di anak ko pulang. Nenek ko makan nasi dan nenek ko kena racun loh. Itu namanya musibah. Berniat berbuat baik, tapi dapat musibah. Dapat musibah, kesombongan akhlak kita kepada awak mampu memberi orang makan. Kembali kita kepada kajian kita bahwa Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dan itu adalah sebuah akhlak. Berikutnya, kenapa kita harus berbuat baik? Kenapa kita harus berbuat baik? Karena kita tidak mampu, Bapak dan Ibu. Karena tidak mampu itu ada kalimat wattawasau bil haq. Apa kalimatnya? Wattawasau bil haq. Saling menasehatilah kamu untuk kebaikan. Nah, maka hidup kita akhlak yang diredoi oleh Allah, saling menasehati kita, saling mengingatkan kita untuk kebaikan, untuk kebenaran.
Aku ndak mau dinasihati. Yang tidak mau dinasihati itu Fir'aun, ibu-ibu. Siapa? Fir'aun punya istri yang hatinya lembut. Siapa sitinya? Istri Fir'aun. Siapa? Jadi kalau ada suami yang dinasihati oleh istri, berarti suami dapat hati Fir'aun. Ya misalnya kalau istri mengatakan, udah, janda sholat juolai, anak awak lah gadang-gadang. Lalu dijawab oleh suami, kau kalau kau masuk sarugo kau nanden jangan kau atur. Berarti itu dapat suami hati Fir'aun, yang tidak mau menerima nasihat. Sudah dinasihati oleh Siti Aisyah. Bahkan Fir'aun tidak mau dinasihati karena hatinya buta, hatinya keras. Apa kata Fir'aun? Saya akan menjadi Tuhan manusia. Like ibu minum kopi itu tuh. Baik. Nyo jangan di prinsip iko nanjale diterima lu. Beko lo, dari sama itu. Apa kata Siti Aisyah? Dinasihati Fir'aun dengan baik agar Fir'aun kembali kepada jalan yang benar. Tapi Fir'aun adalah pemimpin yang keras hati. Fir'aun adalah hatinya buta, tidak bisa menerima kelembutan hati daripada istrinya. Dinasihati sampai Fir'aun sampai kepada tingkat kesombongan. Saya adalah Tuhan kalian. Keceknya, saya adalah Tuhan kalian. Jadi dalam kehidupan ini Bapak dan Ibu, melihat akhlak manusia bukan hanya dengan penampilan. Ala gunanya. Ya. 10 tahun jadi presiden, sesudah itu ijazah awak masih diproses di orang. Ya. Itu kan tidak batarati wak namo, itu kan tidak berakhlak wak namo. Kalau memang ada, kenapa harus sampai 1,5 tahun proses ijazah? Tidak perlu ada pengadilan. Ya, kalau yolai batarati, yolai berakhlak, awak pakai sifat Rasulullah, jujur, dan yo bali ijazah selesai perkara. Yaudah. Muncul sekarang namanya gajah, lihat tentu gajah. Gajah itu artinya enggak punya ijazah. Ya gajah di kebun binatang Bukit Tinggi itu kan enggak ada ijazah. Namanya gajah, enggak punya ijazah. Selesai perkara. Jadi kalau kita berakhlak, makanya Rasulullah akhlak yang pertamanya itu adalah sidik, jujur. Kalau yang jujur itu alif loh Pak, alif. Alif kalau ketemu di dalam sawah, di sawah bengkok dah. Alif kalau ketemu di sawah, dia tetap lurus. Alif kalau ketemu di pasar, dia tetap lurus. Alif kalau ketemu di kantor, lebih lurus. Alif kalau ketemu di kampus, lurus. Jadi kalau nan bengkok tuh lam itu Pak. Lurus, bengkok. Itu lam, ya. Di hadapan orang jujur, di belakang Jadi akhlak Rasulullah sidik, jujur. Kalau sudah jujur, ya selesai, habis perkara. Kalau tidak jujur, makanya sampai ke pengadilan. Cari pengacara hebat, bayar. Kalau sudah kita lari daripada untuk berbuat kebaikan, maka kita akan rusak Bapak dan Ibu. Nah, yang ketiga, kenapa kita harus berbuat kebaikan? Kenapa kita harus berbuat kebaikan? Dalilnya, fastabikul khairat. Fastabikul
Maka berlomba-lombalah kamu untuk melakukan kebaikan. Untuk apa kita datang ke masjid beramai-ramai? Dalam rangka fastabiqul khairat. Dalam rangka kita berlomba. Jadi hari ini kita sedang berlomba, Pak. Berlomba untuk mencapai kebaikan dalam kehidupan kita. Jangan kita biarkan kita tidak ikut berlomba. Ya. Seumur hidup kita harus berlomba untuk melakukan kebaikan. Seumur hidup berlomba untuk bersedekah. Kau lah bersedekah tadi kau? Lah, bara 2000. Jadi galan, kita bersedekah itu adalah sebuah perlombaan Bapak dan Ibu. Ya. Nah, ini pengurus menyiapkan makanan misalnya. Sedekah kita hanya 2000. Air kalau di lapau wak minum kopi susu itu 4000. Seimbang tak? Apalagi kalau tidak bersedekah. Nanti ada nasi goreng. Nasi goreng itu 12.000 loh. Nah, kan enak. Pai sembahyang saja awak ke masjid, duduk mendengarkan pengajian Jumat berkah, dapat air, dapat nasi goreng. Kan tak bayar dah. Kan tak ada bayar dah. Cuma perlombaannya fastabiqul khairat itu pengurus enggak perlu minta. Cuma kalau dah ada bersedekah awak malu kepada Allah. Malulah awak datang ke masjid dah ada bersedekah, kopi tibo, sudah tu nasi goreng beko tibo, sudah tu cuci piring taklah soto. Awak pulang lah. Ya kan? Nah, itu kan dalam rangka wa asinu, dalam rangka berbuat kebaikan, dalam rangka berbuat kebaikan. Yang tak boleh karena kok kampung kita Sungai Puah. Kalau di Ambo namanya Lintau je Sungai Puah ko ada sabi. Lihat tentu sabi deh, Bu. Sabi itu bagus. Sabi Sungai Puah ko rancak-rancak, tajam. Ada yang sepanjang ko tangkainya. Untuk penyabik tabar rumpui selesai, tipi rumpui habis. Cuma merongkuh kawak kancang. Manuan dak pan. Atau sabi Lintau tu. Nenuntuk awak aja bisa, nentuk orang jahat. Ada pendek tangkainya, setinggi ko 10 sampai 15 cm lah. Panara pamatang, dia tentu panara pamatang. Matonya panjang. Lata tara pamatang kawan, awak golak juga. Nan ketiga, sabi itu bertambah tangkai jo paralon untuk menjuluk nanti dirurui ke bawah. Dak jo ada nentuk orang dah. Itu nan sabi ko Pak. Marongku kancang, manuan indak pat. Itu tidak berbuat baik namanya. Itu jadi buruk namanya. Tapi cara berbuat kebaikan, kun cerek walah takun kuali. Kok dapet jadi cerek, jangan jadi kuat. Jadi cerek, ditampungnya bisa membah. Kalau jadi kuali, munculnya gadak, menampung sah. Ada boleh dalam hidup nama dia tu Pak. Menerima je awak. Kok BLT awak menerima. PKH awak menerima. Alai, baras raskin awak lo menerima. Subsidi pupuk awak lo menerima. Untuk awak aja dan untuk orang. Kok baru kartu kis awak aja yang punya. Orang jangan. Jadi makanya di dalam kehidupan Bapak dan Ibu sekalian, dalam rangka berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, yo saling mengisi. Allah tidak minta banyak, tapi yang diminta oleh Allah adalah sedikit tapi rutin. Baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Yang kedua, akhlak yang tertinggi di dalam kehidupan kita itu adalah kita sadar bahwa kita itu bersalah. Apa akhlaknya? Akhlaknya tentu sampai kepada tingkat taubat. Di dalam Al-Baqarah 222 ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah di sana. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhi. Ada dua situ. Pertama, Allah mencintai orang yang taubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang yang taubat. Yang kedua, wa yuhibbul
Allah mencintai orang yang selalu menjaga kesucian. Nah, tobat. Nabi Adam seorang nabi bersalah. Bersalah. Tapi dia tobat kepada itu contoh dak Pak. Nabi Adam sebagai nabi bersalah, dia sampai kepada level tobat. Manusia bersalah. Manusia bersalah tapi tidak merasa bersalah. Ladingekan ya Allah, ketek gadang salah kalian. Wasari'u illa maufiratim min rabbik. Berlari, bersegeralah kamu untuk minta ampun. Kau tidak merasa bersalah. Tidak pernah merasa bersalah. Salah ucap, salah perbuatan, salah kata, tidak. Letak karena sebulan yang lalu mulut manusia di Indonesia kok. Itu maka kata orang Minang, mulutmu harimaumu. Itu yang terjadi. Dia merasa hebat dengan kehebatannya. Ananyo kecet. Dosen, guru adalah beban negara. Dapat ilmu manong. Guru, dosen adalah beban negara. Dek mului calako. Jadi rencana akan menjadi menteri keuangan sampai mati. Tapi kena blunder mulut mengatakan Pak Bung Hatta bersama para ulama-ulama mengukir kalimat guru adalah pahlawan tanpa jasa. Yaudah, tanpa ada guru kita tidak akan bisa menjadi manusia cerdas. Tetapi karena mulut yang membuat celaka, dikatakan guru ini menjadi beban negara, maka demo orang. Ya, demo. Batuka. Katiko batuka, sederhana aja bahasa. Kan dek panjek kau jatuh tutunya. Itu saya bahasanya. Dek panjek kau jatuh, kau kecen guru, dosen adalah beban negara. Kini berhenti menjadi menteri keuangan. Salah saya Pak Karo. Tidak Pak. Itu tanda akhlak tidak baik. Lalu apa mulut lagi? Malaga ilmu dia jadi orang kayo. Jadi. Tapi mulut berkata, kalian tolol dan bodoh. Ibu-ibu mau dikecen tolol. Ambo menangi ambo ketika dikatakan sebagai tolol dan bodoh. Apa ditangikan? Sekolah SD sudah tu masuk ke madrasah, sudah tu kuliah di STAN, sudah tu ambil S2 sampai S3. Ternyata ada orang yang mengatakan tolol. Nabi Muhammad 23 tahun memimpin, tidak pernah didemo. Karena Rasulullah memimpin pakai akhlak. Rasulullah 23 tahun jadi presiden dunia. Tidak pernah menyakiti orang. Bahkan yang keluar dari mulut Rasulullah itu menjadi hadis. Menjadi suri tauladan. Ayo pulang jalan ke tidiang balik. Nan pertama tadi impak untuk masjid. Nan kini impak nan awak makan. Jadi berganti Ustaz, enggak. Supaya yang dimakan kau, yang diminum kau nikmat, dapat pahala, pengurus akan bahagia. Ya enggak? Ya Bu? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika di dalam kehidupan, mulut tidak terjaga, lisan tidak terjaga, maka kita itu merusak kepada akhlak. Jangan awaklah sangko awaklah solat, awaklah berpuasa, awak baca Al-Quran. Ternyata lidah kita hanya basah untuk membicarakan aib dan kesalahan orang lah. Ada nama itu. Sembahyang rajin ke masjid, wirid hadir,
Baca Al-Quran di rumah dan di masjid selalu. Puasa Senin Kamis dilakukan. Tapi lidahnya basah menyebut, menceritakan aib orang lain. Maka amal ibadah yang ia lakukan rusak, kata Rasulullah. Sittatu asya tubitul amal. Ada 6 perkara yang dapat merusak amal ibadah. Salah satu yang merusak amal ibadah manusia itu adalah al-istighal bil uyubil khalqi. Lidahnya sibuk membicarakan aib dan kesalahan orang lah. Gata lidahnya kok kalau dak ada tempat baca dito, Pak. Gata lidahnya kalau tidak menceritakan kesalahan orang lain. Nah, kadigawi tidak bisa. Maka obat gatal itu cari teman. Cari teman. Nah, kalau sudah menceritakan aib orang lain, lidahnya segar, aman. Nah, itu ada penyakit dia namanya, penyakitnya al-istighalu bil uyubil khalqi. Sibuk menceritakan aib dan kesalahan orang lain. Itu tidak berakhlak aja dia, Bu. Bu, karena yang terparah hari ini ibu-ibu, akhlak itu karena lidah. Kalau digoreng orang di tepi jalan, di pasar kuliner, itu pasti habis. Goreng pisang, goreng ubi, pokoknya nama goreng, Pak. Tapi kalau orang digoreng dengan lidah, apa yang dapat bagi kita? Apa yang dapat? Dosa. Setelah dapat dosa, dia akan muncul fitnah. Maka Allah tegaskan kepada kita, kok membunuh orang cie, dibunuh orang cie sudah tu tobat selesai. Tapi kalau karena mulut, kena lisan, maka Allah katakan al fitnatu asyaddu minal khat. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ini cara lama cukui awak badua jo nan tahu ya. Dia mencari to ke kau, jangan sampai tahu orang rasoden dan mencari to ke kau. Ayolah kak cari ton lah. Awak biko cari lo kawan. Dan dapat dari sanu mohon bana, jangan sampai tahu lo orang rasuambo yang mencari tokan. Sehingga sakampungnya orang tahu, tu nalan disebut langau hijau. Dia tentu langau hijau deh, Bu. Orang sakit paru nyo tabang. Tu langau hijau, Pak. Laban tua orang nyo hilang. Tu makonyo jangan sampai terjadi awak bahagia di atas penderitaan orang lah. Tu dah akhlak namanya. Iku yang harus wak jago nan ketek-ketek ku apa-apa. Menjagonya menjaga lisan. Allah untuk menjaga lisan awak caca lihat ibu-ibu. Gigi waktu lahir sampai remaja lah betukah gigi itu 32. Paling tidak 28. Ditutup oleh Allah dengan kulit yang sangat indah. Supaya apa? Lidahku jangan melompe, jangan dilompei pagar, jangan dilompe keluar. Lidah kalau sudah melompat keluar, orang akan celaka. Tapi kalau lidah terpelihara, lisannya akan membuat orang bahagia. Ya dah. Nah, sakit saja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah daripada banyak bercerita, kita disuruh diam. Nah, daripada banyak bercerita, auliyasmut kata Rasulullah, lebih baik kamu diam. Bapak-bapak dan ibu-ibu, yang ketiga, akhlak itu adalah apa kata Rasulullah, kata Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, innallaha yuhibbul mufsitin. Allah menyuruh hendaklah kamu berlaku adil di dalam kehidupan. Nah, ketika keadilan tidak terjaga, tidak terlaksana dengan baik, nyo akan merusak tatanan kehidupan awak. Nah, maka perintah Allah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu
untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan. Kini dah adil dah ibu-ibu. Lihat rasa adil dah ibu-ibu kehidupan kini kok. Dah. Yang kayo semakin kayo. Nah, yang miskin semakin miskin, yang berpangkat semakin senang dengan pangkatnya, yang kita tetap kena alasannya satu saja, negara sedang efisiensi. Itu saja Pak. Ya, negara sedang efisiensi. Kalau memang negara sedang efisiensi, kenapa harus diumumkan gaji anggota DPRD itu 1 hari 3 juta? Adil tak? Adil tak? Nah, itu tak adil lah Pak. Kalau bisa dipaci anggota DPR RI itu cie dari Sumatera Barat, Sumbar 1 8, Sumbar 2 6, berarti ada sampai balik orang. Pacinya. Dan kalamak di otak kalian, saya menerima 3 juta sehari, lalu kami kelaparan. Ya tak? Dengan hanya merek efisien, ada itu demo mahasiswa tu, karena tidak adil. Uang kuliah mahal, beli buku mahal, iko mahal, pambolinya dak ado. Tu mako minta dibatalkan gaji 3 juta sehari. Kalau resesnya jo kida saya wak menunjuk dosa Pak reses. Apa tak sadar rasuah Pak jadi anggota DPR bukan karena bini Pak, bukan karena mertua, tapi karena kami sebagai rakyat. Tentu itu tak? Ya Bu? Apa nani yo? Karena tidak adil. Nah, kalau ada perkara, contoh Rasulullah, kalau ada perkara, ambo jadi catatan ambo setiap ceramah di siku pasti mati lampu. Kalau ceramah subuh, ya tak? Rasulullah berlaku adil. Kosabananyo jan panjang jole Ustaz, dingin nasi goreng mekolai. Nah, Bapak dan Ibu, apa kata Rasulullah? Kalau seandainya Fatimah yang melakukan maling, yang melakukan korupsi, yang melakukan kesalahan, saya yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah. Seperti itu Rasulullah mencontohkan berlaku adil. Kodak diperiksa sampai ke pengadilan, dibiarkan. Setelah putus pengadilan, keluar instruksi, jangan diberikan hukum yang berat, tapi berikan hukum yang ringan. Itu kan tidak berlaku adil dong Pak. Giliran orang kampung, giliran anak-anak kita maling ayam, langsung masuk penjara 3 bulan. Adil tuh. Adil. Oh, tidak adil loh Pak. Makanya akhlak sampai diingatkan oleh Allah, Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil di dalam kehidupan. Jadi kalau keadilan tidak tegak, kalau keadilan tidak berdiri dengan sebaik-baiknya, maka ketika itu akhlak akan rusak. Karena Rasulullah mencontohkan sangat tegas, kalau anak kandungku yang maling, yang melakukan kesalahan, aku yang akan memotong tangannya. Begitu Rasulullah tak pandang kepada siapapun untuk menegakkan keadilan. Maka tak do, kau selamatkanlah, hasto kau perlu kita selamatkan, karena dulunya berbuat baik ke awak. Hilang. Kau si baim kau perlu kita selamatkan. Sehingga dia menyelamatkan, orang lain sudah tertindas. Rasulullah mencontohkan akhlak berlaku adil itu tidak seperti itu. Makanya Allah perintahkan, hendaklah kamu menegakkan keadilan dan selalu berbuat kebaikan. Ada kalimat di belakangnya, tidak hanya berlaku adil tapi berbuat kebaikan. Bapak dan Ibu sekalian, yang terakhir, akhlak yang paling mulia dan paling tertinggi yang dicintai oleh Allah itu adalah
Innallaha yuhibbul muttaqin. Nah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Nah, kita bapak-bapak dan ibu-ibu ke dunia ini, ya, kita ke dunia ini adalah untuk berbuat baik, menjadi orang yang soleh, kemudian mendapatkan predikat yang tertinggi itu adalah takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Wa ukur diri awak. Kalaulah sampai kepada yang bertakwa itu, berartilah lengkap akhlak awak. Lah sempurna akhlak kebaikan awak. Tapi kalau belum kita sampai kepada ketakwaan, masih ada yang kurang. Nah, jadi awak kini ku menjadi manusia yang bertakwa. Tak perlu banyak harta do. Ya. Banyak harta, tetapi kita tidak bisa menjadi manusia yang bertakwa. Tapi biasa-biasa hidup kita sampai kepada derajat takwa. Itu nanti akan dipandang oleh Allah. Karena besok di akhirat ibu-ibu, tak akan ditanya dah. Ibu apa jabatan di dunia dulu? Tak ada akan ditanya itu dah. Yang ditanya besok oleh Allah kepada kita, kalian menjadi manusia yang bertakwa. Kalau kalian manusia yang bertakwa, aku akan siapkan surga untuk kalian. Itu. Makanya Rasulullah sampaikan, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum, walakinna yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak akan memandang kamu dari segi bentuk. Kok bentuk boleh? Ya tak? Dan paling rancak tu bantu Cik Nabi Yusufnya. Cik Nabi Yusuf, maka kita jangan merasu Nabi Yusuf jo, ganteng tarui jo, gagah tarui jo. Tak. Sehingga kadang-kadang awak gagah awak, lalu lupa awak jo Allah. Nah, Allah tidak akan memandang kamu dari segi harta, dari segi pangkat dan kedudukan. Tetapi Allah akan memandang kamu dari segi hati dan amal ibadah. Dua ni kerja lihat Allah kawasannya. Hati dan amal ibadah. Maka nan dua kon yang perlu awak jago untuk akhlak awak. Hati dan amal ibadah. Cuma lagu ibu-ibu selo lagu apik, jagalah hati le dapat. Jagalah hati le dapat. Tidak. Ya, menjaga hati itulah yang paling payah bapak-bapak dan ibu. Makanya perlu hatiku disucikan no. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang-orang yang membersihkan jangan pakaian jonan di barasian. Dipakai sehari, sudah tuh randamnya 2 jam. Iya. Dipakai sehari pakaian tapi randam mencucinya 2 jam. Baik itu. Banyak kotoran-kotoran nekat. Biarlah dirandam jo atek, jo rinso, jo segala macam. Tapi hatikumu tak pernah diberasikan. Makanya sarancak-rancak pakaian yang dipakai di manusia. Kalau hatinya busuk, tetap pakaiannya itu buruk nampak di orang. Dan nama ibu dikacau orang. Si anu cari lagak ada tanggung tapi hati busuk. Dia kata juri ibu. Lah kata jadi ibu dah. Awak pergi barolek sama-sama ko. Tu guti ada kawan pinggang. Ini lagak lai dak dole dak berubah lagak ada. Cuma hati busuk. Ba kira-kira. Jadi kalau hati lah busuk, tu dak dole babaun saduala sakampung baunnya Pak. Sakampung baunnya. Makanya biar kita biasa-biasa tetapi hati awak kok dapat mode manggi, bagota-gota seketik di luar, di dalam tetap barat. Jangan mode kedondong, bakilek dak tanggung kileknya di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.